Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidal Arzabili dengan NIM STI 2024-04-109. Di sini saya memulai codingan dengan membuka XMPP-nya dulu, diaktifkan, lalu membuka ID. Terus di sini saya membuat tabel baru bernama Create Database, dan nama tabelnya itu ada toko kelontong. Dan di sini saya langkah awal mulai codingan dengan mengawali create database, terus user itu nama tokonya, dan di sini nama tokonya adalah toko kelontong. Dan habis itu kita kasih tanda titik koma di belakangnya, lalu kita run. Habis di run kita refresh dan hasilnya muncul di bawah. Dan setelah itu saya membuat query baru dengan membuat tabel yang bernama namanya tabel barang, yang mana di sini nanti akan menyimpan semua barang-barang ke dalam tabel tersebut. Lalu ini saya ketik lagi kata kuncinya yaitu ID barang, dan di sini saya membuat tabel dengan cara codingan, bukan pakai cara yang manual. Dan jangan lupa juga untuk ID barangnya kita tambahkan primary key, biar kolom tersebut sebagai identitas tabel, dan juga tambahkan auto increment biar ID menambah secara otomatis dari 1 sampai seterusnya. Dan di sini saya akan menyelesaikan codingannya dulu. Nah, setelah kita masukkan kode barang, nama barang, dan stok barang, terus ini kita tinggal masukkan lagi tanggal update-nya. Dan setelah itu nanti kita run, hasilnya bakalan muncul apa enggak di data tabel tersebut. Kalau misalnya codingannya error, itu enggak muncul atau error. Dan misalnya kalau codingannya benar, nanti akan muncul ke dalam tabel tersebut. Jika codingannya semuanya udah tertulis, jangan lupa kita akhiri dengan kurung dan titik koma biar codingannya bisa terbaca. Nah, dan di sini setelah run saya jadi, dan saya refresh codingannya, itu muncul tabelnya ya. Nah, tuh tabel barang. Dan di sini saya akan lanjut ke dua, yaitu bikin tabel lagi yang bernama tabel pegawai. Dan tabel pegawai ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai seperti NIK dan nama pegawai. Dan di sini saya akan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu.
Jika udah tertulis semua codingannya, tinggal klik run. Dan di sini tadi saya kekurangan titik koma, jadinya error. Dan di sini aku run lagi, tambahin titik koma dan akhirnya berhasil. Ini saya terus refresh dan tabel tersebut muncul. Dan langkah yang ketiga ini saya membuat query baru lagi untuk membuat yaitu namanya tabel transaksi. Tabel transaksi caranya sama, buatnya seperti tabel 1 yang tabel 2. Dan di sini tabel transaksi berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan yang yang terhubung dengan tabel barang dan pegawai menggunakan foreign key. Dan di sini seperti biasa saya mau nulis codingannya dulu. Ya, seperti biasa, di sini saya menggunakan kata kunci primary key untuk menemukan ID barangnya. Dan setelah semuanya codingannya selesai, kita klik run lagi. Kalau codingannya error ya berarti nggak muncul. Kalau misalnya codingannya nggak error berarti bakalan muncul tabel transaksi. Nah, kita coba dulu ya, kita run dulu nih.
Nah, ini kita baru mencoba untuk run ya. Nah, dan run berhasil. Lalu kita refresh lagi dan bakalan muncul yaitu ada codingan maaf, ada data transaksi. Dan di sini saya langkah selanjutnya membuat query baru yang berfungsi untuk menginput data DML, dan saya menginput data ke masing-masing tabel menggunakan perintah insert. Dan masing-masing tabel ini saya isi 5 data sesuai dengan kebutuhan yang ada di toko kelontong. Dan di sini saya memasukkan datanya dengan menggunakan kata kunci insert into, tabel barang, kode barang, nama barang, dan stok barang, values. Dan di sini saya menamai barang satu yaitu ada beras Ramos 5 kg dan stoknya ada 50. Barang 2 ada minyak goreng 2 liter, stoknya ada 30. Barang 3 ada gula pasir 1 kilo, ada 40 stoknya. Dan barang 4 ada telur ayam 1 kilo, stoknya ada 25. Dan barang kelima ada terigu segitiga 1 kilo, yaitu stoknya ada 60. Dan seperti biasa saya di sini akan menuliskan codingannya terlebih dahulu.
Nah, jika udah selesai, nanti kita run dan hasilnya akan muncul di tabel barang. Nah, sudah muncul semuanya. Langkah selanjutnya saya membuat query baru dengan membuat tabel pegawai yang berupa ada nick, nama pegawai. Dan di sini saya masukkan nama-namanya, yaitu ada Budi Santoso dengan nick 330101. Yang kedua ada Siti Aminah dengan nick 330102. Yang ketiga ada Agus Priantno dengan nick 330103. Yang keempat ada Dwi Lestari dengan nick 330104. Dan yang terakhir ada Rahmat Hidayat. Dan di sini Rahmat Hidayat juga memiliki nick yang enggak beda juga sama teman-teman lainnya, ada 330105. Dan di sini seperti biasa saya menyelesaikan codingannya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan tulis maupun titik koma. Dan di sini saya langkah selanjutnya yaitu membuat insert into tabel transaksi, yang dimana ada ID barang, ID pegawai, dan quantity. Di sini fungsinya untuk mengisi data transaksi ya.
Data transaksi ini saya isi dengan 1,1,2, ada 2,2,1, ada 3,3,3, ada 4,1,5, dan yang terakhir ada 5,4,2. Dan di sini saya seperti biasa bakalan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu. Nah, setelah jadi jangan lupa di run ya codingannya biar kesimpan. Nah, jika udah kesimpan, ini saya membuat query baru lagi dengan tujuan untuk menampilkan semua data. Dan di sini saya menggunakan kata kunci select dan from tabel barang. Ada juga select dan from tabel pegawai, dan juga yang terakhir ada select from tabel transaksi. Dan di sini fungsinya yaitu tujuan utamanya untuk menampilkan seluruh data. Jadi data dalam tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi itu bakalan kelihatan semuanya. Nah, ini saya sudah selesai menulis codingannya. Kita coba run ya, bakalan kelihatan semua apa enggak. Nah, kan udah kelihatan semua. Dan langkah selanjutnya yaitu saya membuat update stok barang, yaitu berfungsi untuk mengupdate data terbaru dari stok barang tersebut ya. Dan kata kuncinya saya menggunakan update tabel barang, set stok barang, yaitu 20, where, dan ID barang sama dengan 1.
Nah, jika udah selesai penulisannya, mari kita run dan nanti kita lihat hasilnya di tabel barang ke data. Nah, dan disitu bakalan terupdate sendiri. Dan langkah selanjutnya lagi saya membuat query baru lagi dengan tujuan update nama pegawai. Contohnya yaitu tadi nama Budi Santoso, misal saya update menjadi Budi Santisi. Dan di sini saya menggunakan kata kunci update tabel pegawai, set nama pegawai yaitu Budi Santoso, where ID-nya yaitu ID 2. Dan nanti coba kita lihat hasilnya bakalan terupdate apa enggak. Nah, di sini saya akan run ya. Nah, ini berhasil ya, data berhasil diupdate dengan nama Budi Santoso. Kita coba lihat di data. Nah, tuh muncul Budi Santoso, data terupdate ya. Langkah selanjutnya yaitu saya seperti biasa menambahkan query baru lagi dengan tujuan itu untuk menghapus data transaksi. Di sini saya menggunakan kata kunci delete from tabel transaksi where ID transaksinya yaitu ada 5. Dan nanti coba kita lihat. Nah, ID transaksi 5 sudah nggak ada ya. Berarti itu tandanya udah kehapus. Dan di sini saya membuat query lagi dengan tujuan untuk menghapus data pegawai ya, dengan kata kunci yang sama, delete from tabel pegawai where, lalu ID-nya berapa. Ini contoh saya kasih ID 5. Dan jika udah seperti biasa kita klik run dulu ya teman-teman. Nah, data tersebut berhasil dihapus. Mari coba kita lihat ya. Nah, tuh sudah nggak ada ya teman-teman. Dan ini langkah selanjutnya lagi. Dan langkah selanjutnya saya membuat query lagi baru dengan tujuan untuk menghubungkan 3 tabel untuk laporan transaksi yang valid ya. Jadi kalau misalnya seluruh transaksi itu bakalan kelihatan di sini di query tersebut. Dan di sini saya menggunakan select seperti biasa
t.id TRX itu untuk menampilkan ID transaksi, dan ada b.kode barang yaitu untuk menampilkan kode barang, terus ada b nama barang yaitu untuk menampilkan nama barang, terus ada p nama pegawai yaitu untuk menampilkan nama pegawai, dan t quantity yaitu untuk menampilkan jumlah pembelian. Dan yang terakhir ini ada t tanggal, RRX ini ada buat tanggal transaksinya. Jadi di sini nanti bakalan kelihatan semua ya teman-teman, dari ID transaksi, kode barang, nama pegawai, jumlah pembelian, dan juga untuk tanggal transaksinya bakalan terdeteksi di dalam form tersebut. Ya, dan di sini saya menambahkan from tabel transaksi T, left join tabel barang, B on T ID barang. Nah, ini kita langkah terakhir penulisannya, kita coba run ya. Kalau misalkan berhasil berarti ya balik lagi nih, bisa menampilkan seluruh codingannya. Kita coba 1 2 3. Nah, dan akhirnya berhasil ini codingan, jadi kelihatan tuh ada transaksinya berapa, jumlah barang, kode barang. Dan ini langkah terakhir ya teman-teman, itu membuat trigger otomatis stok. Jadi ini fungsinya buat kalau misalnya stoknya udah habis itu bakalan otomatis terisi sendiri ya teman-teman. Kita seperti biasa menggunakan codingan kata kunci delimiter ya teman-teman. Dan nanti ada juga create trigger update stok otomatis, dan ada before insert on tabel transaksi. Dan di sini nanti codingannya yaitu ada untuk mengcek kecukupan stok, terus ada jika cukup kurangi stok, dan jika kurang batalkan transaksi. Dan jadi di sini teman-teman, codingan tersebut menjelaskan kalau misalnya stoknya cukup itu bisa melakukan transaksi, dan kalau stoknya kurang maka tidak bisa melakukan transaksi.
maka nanti akan keluar tulisan stok tidak mencukupi untuk transaksi ini. Begitu teman-teman, dan di sini seperti biasa saya menyelesaikan codingannya terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, teman-teman, jika udah tertulis semua codingannya, jangan lupa klik run ya, teman-teman. Nanti codingan tersebut bakalan tersimpan sendiri dan update barang stok otomatis bakalan berjalan. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.